Om Sairam. Om Sairam, Prof. Suresh. Sairam. Sairam, Prof. Suresh. Sairam. Prof. Suresh, terima kasih banyak sudah berkenan menunggu kami semua. Iya, luar biasa, sabar sekali. Kita sekarang sudah 58 peserta. Kita mulai ya Bapak Ibu, Prof. Suresh, Sairam. Sembah sujud di kaki Padma Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Atas rahmat dan kasihnya kita berjumpa lagi dalam sesi Sairama yang saat ini sudah memasuki sesi yang ke-21. Seperti biasa, mari kita awali pertemuan kita dengan hening sejenak dan panjatkan Om Karam 3 kali. Om Sairam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang pada malam hari ini tetap semangat, sudah sampai 21 kali pertemuan kita. Kita bersyukur, ini pastilah karma baik kita di masa lalu sehingga kita dianugerahi sesi yang intensif seperti ini di bawah bimbingan Profesor Suresh Goin. Jadi tanpa menunda waktu, mari kita bersama-sama sambut beliau, Profesor Suresh Goin. Om Sairam. Silakan, Prof. Sairam. Dengan limpah kurnia Bhagawan Sri Satya Sai Baba, kita sekali lagi ada peluang untuk berjumpa di program Sairama ini. Terima kasih kerana sudi datang, terima kasih mau dengar apa yang Bhagawan Baba tulis dan berkata di dalam buku-buku suami. Ajaran suami ialah untuk hanya satu sahaja, untuk menyelamatkan diri kita daripada timpa apa-apa di dalam dunia ini, untuk selalu di dalam keadaan keamanan, dalam aman dan damai. Dan juga kita memberi panduan untuk supaya sungai kita ini boleh mengalir ke lautnya. Itu saja. Jadi minggu lepas ada apa-apa yang berlaku di dalam kehidupan para fakta sekalian? Ada yang luar biasa yang mau sharing? Ya, Bapak Ibu silakan yang mau sharing. Sesi Jumat lalu kita benar-benar bebas menyampaikan semua pengalaman kita. Profesor Suresh Goin mempersilakan kita untuk berbagi. Dan sebagai pembuka acara malam ini silakan kembali berbagi. Saya ingin mengucapkan luar biasa terima kasih ke Prof. Suresh, begitu sabar membimbing kita sampai menunggu. Jadi saya malu juga sebetulnya. Kadang-kadang ada orang traffic jam, ada orang tersangkut. Ini semua apa? Ya. Bapak Ibu silakan. Saya sendiri merasa sudah sangat dekat dengan Profesor Suresh ya. Jadi kita seperti keluarga. Kalau ada masalah apa-apa boleh disampaikan. Bahkan beliau masalah apa saja beliau jawab. Kadang-kadang saya berpikir, oh ini perlu disampaikan tidak. Tapi beliau dengan sabar menjawab semuanya. Jadi Bapak Ibu santai saja. Mau sampaikan apa silakan. Sairam. Kalau di chat ada yang menulis, Bu Juli menulis merasa sangat bersyukur karena ikut sesi Sairama ini, Prof. Ya, Sairam. Sairam. Rishma here. Ya, Sairam, silakan. Saya mau tanya, ini bisa bertanya apapun atau ada tema untuk hari ini? Sairam, maaf saya nggak kedengeran? Ya. Iya. Boleh sih. Halo? Boleh bertanya apapun atau? Boleh. Oke. Sister. Boleh, Sister. Boleh. Sairam, Sister.
gitu. Oke, Untuk oke. untuk sesi pembuka boleh kita bertanya apa saja, tapi nanti setelah masuk materi purity lagi kita fokus ke sana. Sekarang bebas sih, silakan Sairam. Oke, oke. Oke, Sairam, Brother Suresh. Sairam. Sairam, saya mau bertanya, kita semua kan punya pengetahuan bahwa oke, apa yang benar atau apa yang salah. Tapi dan kita juga tahu bahwa kami mempunyai pilihan di hidup ini. Tapi kenapa tetap saat waktunya datang kita merasa sulit untuk memilih yang terbaik untuk diri kita. Kadang-kadang kami masih tergoda untuk memilih kemauan kita. Itu gimana? Ya, apabila kita tergoda dengan pemilihan, artinya kita pun tidak tahu dan faham siapa kita dulu. Kerana kita tiga, satu badan, satu minda, pemikiran, dan ketiga atma. Kalau kita hidup di dalam kehidupan hanya di dalam secara fisikal sahaja, artinya itu satu tahap satu. Kalau kita hidup di dalam kehidupan daripada minda, daripada pemikiran, daripada emosi dan sebagainya, itu tahap kedua. Tetapi apabila kita sudah mengalir atau menukar diri kita daripada peringkat 1, 2 dan terus berkaitkan diri kita dengan peringkat ketiga, iaitu dengan atma, kita sudah faham dan tahu sebenarnya apa yang kita perlu dan apa yang kita harus buat. Artinya kita mesti ada keyakinan dengan atma kita. Kita pergi ke kuil, kita pergi gereja, kita pergi mana-mana untuk bersembahyang. Kita fikir bahawa Tuhan sebenarnya di luar, kita di luar. Jadi kita percaya kepada Tuhan dan kita hidup secara apa yang diperlu. Tetapi jarang kita fikir bahawa atma kita juga mempunyai kuasa. Atma kita juga ialah sebahagian daripada sinaran Tuhan itu. So atma ialah jiwa atma yang sebahagian daripada Paramatma ada bersama dengan kita. Apabila kita sudah mempunyai keyakinan seperti itu, maka pemilihan itu kita akan datang dengan senang. Seumpamanya, misalnya, anak sekarang di luar dan anak dia, ibu bapa di rumah, tapi anak itu di luar di bandar. Tiba-tiba jumpa kawan dia. Tiba-tiba kawan itu panggil dia pergi ke satu kedai, dia bagi rokok. So anak itu semula mau ambil itu rokok, itu ada satu godaan dan dia boleh memilih sigaret itu ataupun dia milih mau rokok. Tapi saat itu dia fikir balik siapa? Kepada ibu bapa dia. Supaya ibu bapa yang mendidik saya, kalau saya merokok, kalau ibu bapa tahu, mereka akan marah, mereka kasih banyak bagi kasih sayang kepada saya. Ini bukanlah satu apa yang ibu bapa saya mau buat, jadi buat apalah saya mau melukakan hati mereka. Dengan itu, pemilihan itu ialah saya tidak mau merokok. Apa pasal pemikiran itu sudah lari ke ibu bapa? Sebab ibu bapa lah yang beri kasih sayang yang begitu baik, penghormatan yang begitu baik. Dan oleh itu pemilihan itu menjadi tepat. So kalau kita boleh ibaratkan seperti ibu bapa, atma kita sebagai ibu bapa yang mendidik kita, yang memberi kita semuanya, maka kehendak atma itu akan memberi kita satu hala tuju yang baik, yang tepat, dan kita terus tahu sampai ke sesuatu sehinggakan segala penggodaan kita boleh dapat keyakinan bahawa apa yang betul dan apa yang salah. Apabila kita sukar untuk memilih sesuatu, artinya kita kurang connection dengan atma kita. Itu saja. Jadi sekarang kita haruslah meningkatkan kesedaran atma itu dengan inilah satsang dengan ini, baca banyak buku, pergi bajan, meningkatkan kesedaran seperti itu hinggakan pemilihan itu menjadi tepat. Terima kasih Brother Suresh. Terima kasih. Sairam. Sairam, terima kasih Prof. Terima kasih Sister. Bro Roy juga mau bertanya. Sairam, silakan. Sairam. Silakan di unmute Pak. Mungkin ada gangguan sinyal ya.
Sairam bro. Sairam. Sairam, Sairam, silakan Pak. saya mau bertanya nih bro. Dalam konsep ajaran Hindu Bali kan ada penekanan untuk memuja leluhur ya. Apa ada dari Baba menekankan untuk memuja leluhur dan bagaimana caranya untuk memuja leluhur dari konsep ajaran Baba. Apa itu? Itu yang pertama. Nanti. Ancestor worship. Okay. Yes, like a grandfather, father who already passed away. Understand. Ya, oke. Kedua Oke. Yang kedua bro, ini untuk penguatan saja bro. Itu manfaat daripada hidup vegetarian itu apa bagi kemajuan spiritual? Apa ada Baba menekankan seperti itu? Ya. Itu saja mungkin bro. Terima kasih Sairam. Terima kasih Sairam. Okey, yang kedua pula senang. Yang kedua pula, ini ialah satu ajaran Bhagawan Baba. Kalau boleh, kita haruslah jadi vegetarian. Baba sendiri menjadi vegetarian daripada kecil-kecil lagi dia tidak suka bunuh binatang untuk apa-apa pun. Jadi apa yang penting sekali seorang nak jadi spiritual, makanan vegetarian ini akan memberi kita dorongan dan sumbangan untuk maju maju depan lagi untuk capai apa hasrat kita di dalam spiritual. Apabila kita makan ayam, daging dan sebagainya, ini juga akan mempengaruhi fikiran kita. Jadi bila kita lebih kepada vegetarian, fikiran kita menjadi lebih tenang dan juga daripada sudut daripada segi kesihatan, bila kita dapat heart attack, bila kita dapat nak mula dan sembuh, doktor akan cakap lebih banyak makan vegetarian. Jadi tak payah kita tunggu sampai kita ada serangan jantung dan sebagainya. Kita jaga jenis makanan yang kita makan itu, kita beri perhatian supaya kita boleh dapat kesihatan yang baik, pemikiran yang baik dan lebih masuk ke spiritual. Satu lagi saya bagi tahu ialah apabila kita bukan vegetarian tapi mempertingkatkan lagi aktiviti spiritual. Macam meditasi, buat lagi, meningkatkan lagi aspek-aspek macam tu, kita sendiri akan hilang kesedaran untuk makan bukan yang vegetarian. Seperti apa yang saya buat dulu, saya sudah ceritakan. Bila saya buat mantra kan, saya sudah bagi tahu ada orang datang ajar pada saya Sanskrit, so saya dari Om Ganapati Namaha, Om Kham Ganapati Namaha. Bila saya tulis, saya masih ingat pukul 12, pukul 1, saya tulis dengan begitu konsentrasi, begitu hangat sekali sehingga kan satu hari, tengah hari pukul 1, ibu saya panggil untuk makan. Dan bila saya makan, dulu memang saya makan. Makanan hari itu ibu saya menyediakan biryani sama kurma ayam ya. So saya makan tu, lepas tulisan itu sudah setengah jam tiba-tiba saya rasa muntah dan terus saya muntah semua apa yang makan. Dan daripada hari itu saya tidak sentuh saya makan makanan. Artinya bila kita mempertingkatkan kesedaran kita akan reject vegetarian. Jadi saya tidak akan cakap ini betul dan itu baik dan itu tak baik, tapi mempertingkatkan lagi exercise, segi-segi exercise, daripada segi exercise kita mempertingkatkan lagi badan, kita mempertingkatkan lagi meditasi dan sebagainya, kita akan dapat satu tahap nanti kita tak perlu makan non-vegetarian food. Itu daripada, ini adalah jawapan kepada soalan kedua. Soalan satu, ancestor worship yang dipanggil tu, Bhagawan tidak sebut di mana-mana, tetapi orang tua bila dia meninggal, maka saat itu tidak betul.
hari ini sampai hari ini pun tiap-tiap hari sebelum saya keluar daripada rumah saya ataupun saya masuk ke ke rumah saya masih hari ini sentuh kaki bapa saya yang sudah meninggal. Dan selalu saya berdoa bahawa beri kurnia dan sebagainya. Selalu saya berkomunikasi dengan macam tu. Jadi artinya bukan saja ancestor worship, tapi kita juga harus fikir sanjung tinggi, hormat dan beri dia kasih sayang, sebab mereka di dalam alam yang lain akan juga nampak, akan juga rasa pikiran apa yang kita ada tu. Mereka di dalam alam yang di luar selalu suka kita hidup bersama, kita hidup jangan bertengkar, kita hidup sebagai satu keluarga yang harmoni dan sebagainya. Semua nilai-nilai murni yang kita mahu mempraktikkan di dalam dunia ini, mereka sangat suka kepada benda-benda seperti ini. Jadi kehormatan itu ataupun apa yang kasih sayang itu tidak harus habis setelah dia meninggal. Terus kita mesti sambung sehingga kan, dan juga beritahu kepada anak kita, cucu kita dan sebagainya, mereka lah orang tua, mereka lah bagi ini, bagi. Jadi bila kita cakap samasta loka supino bhavantu, kita juga harus fikir mengenai semua orang seperti ini juga, supaya mereka di dalam apa-apa alam pun mesti mereka merasa aman dan damai. Pasal dulu Bhagawan cakap loka masta sukino bhavantu. Kemudian Bhagawan tukar semesta loka sukino bhavantu. Jadi bukan sahaja di dunia ini, bukan sahaja di alam ini, di alam mana-mana pun, siapa-siapa yang ada di semua alam, biarlah semua menjadi aman dan damai. Itu dia punya erti dan makna. Ya. Sairam, terima kasih Prof. Terima kasih. Bro Rai pasti sudah clear ya Bro, dan kita juga. Sairam clear, terima kasih ya, Bro. Sairam. Prof. Suresh, Kita sampai ada yang bertanya lagi ya. Sister Yogita satu akun sama Sis Jangki. Silakan Sis Sairam. Sairam. Sairam, brother. Sairam sis. Sairam. Silakan Sis Yogita. Yeah. Brother, actually I would like to ask more for my son. He is 21 months old. But he likes to throw things around, even though we already do affirmation to calm him down, make him listen to bhajans, and then like whenever we try to do the silent sitting or what, we make him sit so that he can hear the calming music. And then I've been doing Ho'oponopono with him. Hello? Yeah. Carry on. But nothing seems to be working because he is throwing everything, including the food that he is eating or the spoon that he is holding, even though it is his favorite food. It's like just one inside the mouth and he just throws everything away, you know. Is it something got to do with his nature or anything that I can help him? Suresh, you got the question, Suresh? Okay, hold on. Yes, we lost signal with Suresh. He's coming back. Sure. Okay. Most likely he might be having hyperactiveness. So I like to ask you: do you meditate? Adakah just for others who don't? Adakah buat meditasi? I used to do honestly, brother, all those things before I gave birth, but since then it's been very difficult for me to connect. I just feel so lost and tired like that. So if you're feeling, kalau kita tidak buat apa yang kita, Suresh, I think you're in the low band. I mean, your band is quite low. We are keeping losing your signal. Okay, now can you hear me? Yes, yeah. Much better, Sairam. So bila
bila kita sendiri tak buat meditasi, kita sendiri tak tenang, kita sendiri tak, macam mana anak itu boleh rasa vibration yang positif itu. So itu pasal ini masalah semua datang daripada sumber. Sumber mesti betul, anak itu mesti akan jadi okey, tidak ada masalah. So sekarang kita kena mendalamkan lagi meditasi kita. Kita haruslah bukan saja mendalamkan tapi memanjangkan meditasi juga. Jadi sistem kita sebab tiap-tiap kali kita buat meditasi, ada electromagnetic vibration di dalam badan kita akan tukar juga. Jadi anak itu boleh rasa kita punya vibration. So bila kita boleh dapat buat vibration yang begitu tenang sekali, anak punya vibration pun akan jadi tenang. Mungkin dia ada hyperactiveness ataupun ada sesuatu yang memberikan dia tak tenang. Jadi dia yang selalu dia mesti dapat merasa ketenangan ini daripada ibu. Tapi ibu harus plug ke source yang lebih tinggi. Yang kita kena plug kepada macam handphone, macam charging. Kalau kita tak charge phone kita, macam mana itu telefon kita boleh pakai untuk semua benda? So hari-hari kita mesti memberi malam, pagi, malam. Honopono, yes. Kita kena buat honopono. Tapi honopono ini kita harus buat daripada segi ketenangan kita. Kita boleh, I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you, I'm sorry, please forgive me, I love you. I'm sorry, please forgive me, I love you. Kita boleh cakap semua tu. Tetapi kalau kita sendiri tidak tenang, dan kalau kita sendiri tak connect, macam mana perasaan itu, macam mana connection itu boleh dibuat dengan pada anak? So, yang pertama sekali, kitalah yang dibetulkan. Okay, that's So, Puan, advice for me. Thank you. Ibu, 21 hari saya bagi tahu. Kalau you betul-betul buat meditasi pagi, petang, panjang lagi, dalam 21 hari, artinya daripada hari ini 21 hari, dalam 3 Sairama nanti, hari 3 Rama datang bagi tahu kepada kita bahawa anak sekarang Sorry, brother, the last one I didn't get. It was lost the connection. I said you do this for 21 days, you'll find that on the 3rd Sairama, you can see a difference in the child. You won't be immediate, but you can see reduction in certain things. Certain things, no more throwing now. Okay. So time for me to prepare myself also. Ya, ini Sairam. Kayaknya Bro Suresh. Iya. Sepertinya Bro Suresh bandwidth ininya Iya, apa namanya? gangguan koneksi sinyal. juga. Iya. boleh dengar sekarang? Boleh dengar? Yeah. Ya. Iya. So Janaki boleh faham ya? Yes. Thank you, brother. I'm actually Sister Janki, sister-in-law Yogita. Iya. Sorry, I'm using her phone. Okay, Yogita, Iya, sorry. iya. Sir. Okay, Thank thank you. you. Thank you so Terima much, kasih. brother. Thank you. Sairam. 21 hari ya, ingat 21 hari kita kena lihat perubahan. Okay. Thank you. Sairam, Thank brother. Sairam. Thank you, Sis Yogita. Thank you, sister. Sairam. Sairam. Yeah. Some brothers and sisters using one account for many Boleh. people. Ya, bagus. Ini mungkin ada 100-an. Oke, Prof. Ada satu Bro Deli yang raise hand. Silakan, Bro. Satu lagi, Prof ya. Halo, Sairam Sairam. Prof. Suresh. Sairam, silakan, Sairam. Bro. Ini saya mau nanya, saya apa namanya? Dari Yup ya Prof. Suresh. Gini. Saya bertanya apa namanya? Setiap kali saya melakukan sadhana, entah itu meditasi, suprabatam pagi, baca-baca buku misalnya itu, kadang-kadang jarang sekali merasakan apa namanya feeling gitu, brother, kayak ngelakuin biasa-biasa aja gitu. Apakah itu kurang apa namanya intensitasnya? Padahal kan saya melakukannya ya tepat waktu, misalnya di pagi, di malam hari gitu. Apakah itu intensitasnya kurang atau gimana? Maksudnya saya udah, tapi tetap saya lakukan sadhana yang bilanglah menjadi habit saya dari semasa kuliah gitu. Apakah
jarang sekali merasakan feeling kayak gitu. Apakah yang harus saya tingkatkan atau misalnya apa saya kurang variatif atau gimana? Maksudnya kayak flat aja gitu saya Ram. Saya faham. Tapi apakah Bapak mau daripada meditasi? Bila Bapak pergi masuk dalam meditasi, Bapak ada ekspektasi enggak? Ada ekspektasi apa yang diperlu, apa yang mau daripada itu? Apa yang kita lihat di dalam meditasi? Kadang kalau saya meditasi paling cuma biar menghilangkan pikiran negatif, biar tenang aja sih, Prof. Itu. Jadi adakah kita merasa tenang di dalam meditasi? Jauh ini sih kebanyakan merasakan biasa-biasa saja sih, Prof. Kayak ya duduk beberapa menit. Ya, oke. Itulah yang masalah sekarang. Sekarang kita rasa biasa, kita tidak fikir bahwa perasaan biasa itu pun satu pengalaman juga. Apa yang kita buat dalam meditasi ialah, tiap kali kita masuk, kita mau pikiran yang luar biasa. Pengalaman kita mesti luar biasa. Apabila kita sudah buat ekspektasi seperti ini, maka kita akan banding. Oh, ya, kali esok saya masuk mestilah dalam. Kali yang saya fikir mesti lebih dalam. Jadi kalau kita buat bandingan seperti ini, maka kita akan rasa tak selesa. Jadi apabila tiap saat yang kita boleh dapat merasa ketenangan hati cukup, maka itulah yang bawa, aliran itu akan bawa kita. Jangan kita mau lihat bahawa inilah destinasi ini, inilah destinasi itu, itulah kita kena sampai. Bila di dalam situ kita rasa begitu baik sekali, kita rasa tenang sehingga kan kita tak fikir mau keluar pun. Kita mau selalu bersama dengan meditasi kita. Kalau kita sudah capai sesuatu seperti itu, then that's the best sekali. Jangan kita nak kira apa yang harus berlaku dan sebagainya. Itu yang penting. Selalu kita lihat bahawa apa yang kadang-kadang orang yang buat meditasi ialah mereka buat plan mereka bahawa ini betul, itu salah, itu ini semalam saya dapat begitu dalam tapi hari ini tak dalam. Tiap sesi meditasi berlainan. So jangan kita membandingkan satu sama lain. Asalkan kita selalu kita buat sebagai satu praktis sesuatu, itu sahaja yang betul pada saat ini. Dia akan tarik kita dalam. Bila mereka tarik kita dalam ataupun sesi itu tarik kita dalam, kita just enjoy. Jangan kita mau bandingkan. Ya, paham, Prof. Paham. Mungkin di saat meditasi mungkin ya, tapi kadang suatu ketika sih memang misalnya kadang-kadang mengalami suatu masalah yang sangat berat, misalnya kadang-kadang ya udahlah pasarin ya udah suami, misalnya kayak lepas kayak mindfulness itu kadang-kadang bener-bener ngerasain gitu, cuma maksudnya merasakan gitu frekuensinya mungkin sedikit ya, saat mungkin bisa dibilang 100 berbanding 1, makanya saya merasakan kok jarang dapat anandam lah, bilanglah kayak gitu, kok kebanyakan biasa-biasa saja gitu. Ya, sebab bila kita tidak dapat penarikan yang kuat, kita lihat balik hari itu apa yang terjadi di dalam kerja kita, apa yang terjadi dalam keluarga kita. Kadang-kadang sesuatu yang berlaku yang kita memerlukan ke banyak fikiran dan banyak pengalaman daripada dunia ini. Apabila kita buat meditasi, pemikiran seperti ini juga akan tidak memberikan kita keselesaan dalam meditasi. Hari yang baik, hari yang tak ada apa-apa, mungkin pada saat itu, pada sesi itu kita dapat penarikan yang lebih kuat. So kadang-kadang kegiatan kita pada hari itu juga akan mempengaruhi ini. So apa yang penting sekali di dalam dunia, apa yang akan berlaku ialah kita sudah mula fikir bahawa inilah realiti kita. Apa tu meditasi. Di dunia kita pergi kerja, kita buat apa-apa yang kita buat, tapi kita jangan hilang fikiran. Itulah meditasi yang sebenarnya. Apabila kita keluar untuk bekerja, kita selalu rasa happy. Kita selalu dengan orang pun kita happy. Kita buat kerja kita pun happy. Hey, good morning, good morning, good morning. Selamat pagi, semua kita sebut pun, cara kita sebut pun begitu happy. Malam balik pun happy. Jadi apabila kita di dalam keadaan seperti ini, artinya meditasi kita 24 jam. Kita harus fikir bukan meditasi itu di dalam sesi dalam
bilik puja kita ataupun bilik yang sembahyang kita buat 15 minit itu sahaja meditasi. Bukan. Dalam 15-20 minit ini hanya phone charge kita. Tapi apabila kita ambil itu phone, 24 jam satu hari phone itu masih ada charge. Itu yang perkara inilah yang penting sekali. Kita harus fikir bahawa 24 jam kita mestilah dalam keadaan meditasi, dalam sensasi meditasi. Meditasi artinya always happy, always tenang, always baik, always fikir. So bila kita jumpa seseorang, orang itulah di depan kita, suami ada di dalam orang ini. So kita bagi hormat, kita bagi sayang. Macam tu selalu kita tengok binatang, kita tengok pokok, kita tengok semua. Jadi ini semua ialah Bhagawan punya ciptaan. Jadi kita macam ini. Inilah harusnya tiap-tiap hari kita harus sambut apa yang terjadi, apa yang jadi dalam hari, supaya bila kita balik lagi meditasi, ini akan lagi dalam. Ini akan lagi dalam. Sebenarnya dalam pengalaman meditasi ialah anugerah Bhagawan pun harus diperlu. Jadi bila kita buat banyak lagi sewa, banyak lagi kita buat kerja untuk suami, banyak lagi kita, tapi apa yang kita dapat ialah apabila kita di dalam ini, kita akan dapat lebih anugerah, kita akan dapat lebih kesenangan dan lebih keselesaan dalam sesi. Ini Bhagawan anugerah suami also mesti ada. Jadi kita cuba dalam satu hari ini dapatkan anugerah dia, semakin lama semakin banyak kita boleh dapat pengalaman yang lebih baik. Jadi daripada hari ini, kita satu, tidak mau banding sesi. Kedua, meditasi merupakan 24 jam. Kita mesti buat tiap-tiap hari kepada semua, kepada mana-mana saya pergi. Ketiga pula, haruslah kita meningkatkan lagi kegiatan aktiviti spiritual. Keempat pula, kita haruslah fikir bahawa, oh Tuhan, saya akan masuk meditasi, biarlah Tuhan, biarlah suami memberi kita panduan dan hala tuju supaya saya dapat sensasi dengan baik. Jadi inilah panduan yang kita doakanlah hari-hari. Oke, terima kasih Prof. Suresh. Jadi intinya kita 24 jam, maksudnya setidaknya kita harus terkoneksi dengan memikirkan Tuhan. Meskipun kita harus selalu memikirkan Tuhan. Oke, saya harap Prof. Suresh. Dan juga masa tidur, bila kita, yang penting sekali, manakah pengalaman kita yang lebih baik sekali ialah bila kita hidup macam ini, bila kita mau tidur, itu bagus. Tidurlah yang bagus. Sebab apabila tidur, kita harus fikir pasal Tuhan. Terima kasihlah hari ini begitu baik sekali. Saya harapkan esok pun seperti itu. Suami Sairam Bhagawan, Sairam. 5, 4, 3, 2, 1, padam. Habis. Sekali padam. Bila kita padam, tak ada mimpi, tak ada jerit. Ada orang tidur. You tahu macam mana orang tidur? Tidur. Jerit sini, jerit sana, kacau orang lain. Kacau orang lain sebab ada ular kejar, ada singa kejar. I see. So bila tidur pun rasa nyaman, mesti rasa damai. Dan kemudian besok pagi pukul 5, 4 kita ataupun 6 bila kita bangun, kita rasa begitu macam fresh. Tidak lagi letih. Itu artinya kita sudah mengalami tidur yang begitu baik sekali. Segala pemikiran sudah tenang. Pemikiran dalam tidur ialah yoga nidra. Yoga means itu ialah satu exercise yoga. Tidur ialah satu yoga, jenis yoga. Jadi yoga itu kalau kita betul-betul buat, kita hidup di dalam kehidupan harian pun akan tukar. Dan meditasi itu pun akan tukar. Spiritual menjadi spiritual, macam itulah. Jadi inilah cara bagaimana kita nak hidup. Wah. Jadi Sairam luar biasa. Jadi kalau kita tidur tidak nyenyak itu bukti meditasi kita belum berhasil, ya, Prof. Ya, tidur tak nyenyak artinya pemikiran begitu banyak. Dan kemudian kita harus buat analisa kepada mimpi kita ataupun mengapa saya rasa mimpi. Oh, saya anxious, saya kejar, saya takut. Itu kita boleh tahu, kita boleh faham mengapa saya fikir pasal ini, mengapakah saya dapat mimpi itu. Saya tidak harusnya dapat mimpi seperti ini. Cara tak bagus. Okey. Saya akan hidup di dalam kehidupan ini dengan positif dan saya tidak akan rasa bimbang, saya tidak akan rasa takut dan sebagainya. So sebut 5 ayat itu. Saya ialah Tuhan, saya ialah Satchidananda. 5 benda yang kita
5 perkara yang saya tadi itu kita tuliskan atau hafal, kita ulang balik supaya kita membetulkan pemikiran, dan kali ini kita tidur. Tengok ada apa. So dalam tidur kita mesti blank. Macam tu. Kita itu baguslah. Oh iya, Sairam. Semoga kita semua mulai malam ini tidur nyenyak dalam sebagai meditasi ya. Sairam, Profesor. Tidur sampai tsunami datang pun tidak harus bangun. Jadi kita kena tsunami nanti ya. Oke, luar biasa sekali sharing awal kita. Pertanyaan tidak ada lagi yang masuk, Prof. Oke, boleh kita sambung lah. Ya, kita langsung sisa materi yang Jumat lalu kita kita buka. Bro Sadi, Sairam, Bro Sadi. Oke, baca, tolong baca. Ya, Sairam. Tuhan yang merupakan sumber tujuan terakhir hanya dapat dikenali dengan kesadaran murni yang dicapai setelah citta sudi, pembersihan pikiran. Dan untuk memurnikan kesadaran, seseorang harus memulai lebih awal. Perlombaan ini hanya dapat dimenangkan oleh mereka yang memulai lebih awal dan mengemudi dengan pelan, kemudian mereka sampai dengan selamat, bukan sebaliknya. Lakukan langkah kecil di jalan Tuhan. Kebahagiaan yang didapat pada langkah pertama ini menuntun mereka untuk terus maju. Sairam. Jadi apa yang dimaksudkan di sini ialah apabila kita buat apa-apa di dalam kehidupan ni, fikir balik kepada suami. Bila kita nak pandu kereta, Sairam, suami Sairam pandu kereta. Mulai enjin pun, makan pun fikir macam itu. So, jadi di dalam segala kesusahan pun masa itu, kita boleh ingat. Banyak kali apabila kita banyak di dalam satu keadaan susah, kadang-kadang kita tidak fikir pasal Tuhan. Kita sendiri fikir bahawa kita sendiri boleh buat. Tapi ini ialah secara tabiat, secara habit. Kalau kita hari-hari fikir seperti itu di dalam masa keamanan, bila kita rasa aman dan damai pun kita fikir pasal Tuhan, maka di dalam masa saat-saat kecemasan, kita akan juga fikir pasal suami. So untuk mendapatkan fikiran ataupun kesedaran seperti ini, dipanggil pembersihan pikiran, iaitu citta syuddhi. Citta syuddhi ialah pembersihan pemikiran. So pemikiran kebanyakan kali haruslah kita menumpu perhatian kepada cara kita memikir. So bila kita marah, kita fikir mengapa kita marah? Apa pasal kemarahan ini bertimbul? Daripada apakah yang sumber ini berlaku? Apakah daripada manakah sumber ini berlaku? Dan apa pasal pemikiran saya tidak murni dan sebagainya. Jadi kalau kita beri banyak tumpu perhatian kepada pikiran, maka inilah satu cara bagaimana kita dapat membersihkan. Gangga sekarang, kalau kita lihat sungai Gangga di India, ada banyak sungai-sungai di Indonesia pun saya tahu, di Malaysia pun, banyak sungai kotor, dicemari dengan kotoran dan sebagainya. Bila sungai itu banyak pencemaran, ikan pun tidak boleh hidup dengan selamat. Jadi kita harus membersihkan sungai itu. Jadi bagaimana kita buat pembersihan ini ialah secara tapisan. Kita ada banyak cara bagaimana untuk membersihkan sungai, tetapi sungai itu kita buat tapisan, kita ambil kotoran. Jadi apabila kita sudah ambil kotoran daripada air itu akan menjadi bersih. So bila kita keluarkan kotoran daripada pikiran kita sudah jadi murni. Jadi tiap-tiap kali kita keluarkan itu pikiran atau itu kotoran, maka inilah dipanggil citta syuddhi. So selalu kita fikir, oh kita pakai ni, tapi kita tengok orang itu, tengok dia pakai begitu baik, begitu mewah, begitu kaya, dia kaya, kita bukan kaya, kita siapa, kita orang biasa saja. Jadi artinya kita sudah compare. So bila kita sudah compare, artinya masa itulah kita ada pemikiran itu tidak betul. Kita masuk orang lain jemput kita pergi ke rumah orang lain. Wih, besarnya rumah. Wih, kita rumah kecil, dia rumah besar. Apa pasal rumah kita tidak besar? Artinya inilah pemikiran yang tidak betul. Anak kita dapat 6A, 7A,
tapi anak orang lain dapat 10A, 12A. So anak orang lain lebih pandai daripada anak-anak kita. Kita marah anak kita supaya dia belajar baik sebab you mau dia menjadi seorang yang lebih baik. Pemikiran seperti inilah apabila kita selalu banding dengan orang lain dan sebagainya lah yang memberikan kita cemburu hati, kita tidak selesa, maka artinya tidak ada kita ada kotoran yang tidak, pemikiran yang kotor, yang tidak baik, yang tidak bagus. Kita harus fikir dan kita harus beri tumpuan perhatian kepada fikiran. Kalau kita ambil pisau dan bunuh orang lain, ini senang, sebab ini lebih senang. Sebab apa tahu? Orang akan tangkap saya dan masuk ke dalam jail. Itu senang. Tapi orang seperti para bakta sekalian, orang seperti kita tidak akan buat macam ini, rompak ke, bunuh ke dan sebagainya, sebab ini ialah kesalahan yang besar. Tapi selalu sebagai bakta, kita mungkin tidak sedar, tapi kita buat kesalahan yang kecil. Inilah yang kita harus betulkan. Sebab ini orang polis tak akan tangkap. Kalau kita cemburu, polis tak akan tangkap. Tengok, ada ke Indonesia polis tangkap? Enggak. Polis Malaysia tak ada tangkap. Kalau cemburu atau marah, okey, tiap-tiap kali kita marah. Kalau polis tangkap, saya rasa semua kita sudah fine. Ya. Penuh jailnya. Tapi polis tak akan tangkap kita. Sebab kemarahan ini dipanggil kemarahan kecil. Tapi kemarahan kecil untuk orang spiritual ialah besar. Jadi kita harus lihat apa pasal kemarahan berlaku. Oh, ini sebab ego saya. Saya mau benda ini seperti. Saya mau benda ini seperti itu. Artinya saya sudah memastikan bahawa ada sesuatu yang harus pergi dengan halat tuju ini. Dan apabila dia tidak tahu buat, atau saya terus marah. So kita harus lihat mengapa saya marah, sebab saya ada expectation. So siapa you yang untuk mau expectation yang tinggi? Siapa you? Kita pun sendiri hidup di dalam dunia ini transit sahaja. Hari ini kita hidup, mungkin esok kita pun boleh hidup, lusa mungkin tak tahu. Jadi artinya apabila kita sudah faham benda ini, maka inilah artinya kemurnian hidup, kemurnian pemikiran. So bila kita tumpu perhatian kepada kemurnian seperti ini, kita akan tumpu banyak kali kita beri tumpu pikiran kita, tumpuan kita ialah kepada pemikiran. Citta Shuddhi. Kita ulang-ulang. Center, kita pergi center. Mengapa? Untuk dapat peluang untuk mencucikan pemikiran kita. Tapi dalam center pun kita mungkin ada masalah. Kita bajan mungkin ada, bila bajan, oh ya, saya pergi center itu, dia tidak bagi saya nyanyi, saya sudah sedia untuk nyanyi, saya mau nyanyi, tiba-tiba mic tak datang, tapi dia selalu bagi mic kepada orang yang dia suka, dia tidak beri kepada saya mau nyanyi, apa pasal macam tu, saya tak mau lagi datang ke center ini, saya pergi orang center lain, mungkin boleh jadi ada satu peluang untuk memurnikan kita, tapi itu pun boleh jadi masalah. Kita buat program sewa pun kadang-kadang macam itu. Kadang-kadang kita nak buat, tiba-tiba orang dia tak ada, ini tak ada. Mengapa dia harus datang, dia harus buat, mengapa dia tu? Saya mau datang, hari-hari pagi-pagi saya datang, pukul 6 pagi saya sudah bangun untuk datang sini, tapi semua orang tak ada bangun. Saya saja datang sini, saya lah buat sewa, saya lah, saya banyak saya, you buat sewa ini untuk siapa? Untuk mengurangkan saya. Jadi you sudah sebut saya 50 kali dalam sewa. Inilah saat-saat yang kita harus fikir dan lihat, apa pasal saya sebut saya. Ini Bapa sudah bagi saya peluang. Saya janganlah sebutkan perkataan seperti ini. Tak apalah, orang datang lambat ini memberikan saya peluang untuk mempraktikkan kesabaran saya. Ya, itu dia. Orang tak mau datang, okey tak apa, jangan marah, kita tunggu saja dia datang. Okey. Nah, itu dia. So jadi bila kita sudah betulkan pemikiran kita, maka kita hidup di dalam dunia ini, kita terus licin, kita boleh sampai. Tapi kadang-kadang di luar kita pakai putih saja, tapi dalam hati kita ada banyak kekurangan yang kita belum dapat lihat. Itu masalah sekarang. Masalah sekarang kalau Bhagawan sudah datang depan kita, bagi tahu, saya mau you buat ini. Kita tahu, Bhagawan, saya boleh. Saya rasa you seorang yang begitu marah. Ya betul suami, saya seorang boleh. Betulkan, okey suami, saya boleh. Jadi bila kita ada panduan seperti ini daripada suami, direct kita boleh buat. Tapi sekarang kita tak ada.
Jadi kita baca buku, kita kena lihat, kita kena memerhatikan dan kita kena lihat balik. Jadi kita sekarang harus buat banyak perhatian, beri banyak perhatian kepada cara kita memikir. Adakah saya dianggap sebagai seorang sabar? Adakah saya anggap seorang yang marah? Kita lihat daripada satu sesi yang kita boleh buat kalau kita berani, kalau kita selalu dengan 10 bakta, 9 bakta bagi persepsi kepada orang yang ke-10 tu. Apakah you ingat pada saya? Macam manakah you fikir saya harus membetulkan kehidupan saya? Ini you boleh buat dalam keluarga. Kalau ada 5 orang, 6 orang dalam keluarga, tiap-tiap kita duduk di atas kursi, duduk dalam rumah, bagi dia kertas, okey, buat sadhana, okey. Apakah kebaikan saya? Okey. Apakah kekurangan saya? Ya, boleh. So anak tulis, Bapa, saya ingat you kena tukar inilah, you selalu jadi marah. Kita tengok semua orang cakap bahawa saya marah, artinya itu betul. Itu adalah satu persepsi yang betul. So harus saya membetulkan ini. Inilah cara bagaimana kita dapat membersihkan ataupun memberikan lebih kemurnian kepada cara kita memikir. Wah, Sairam, luar biasa, Prof. Ini dari hal-hal sederhana kita bisa belajar sesuatu yang besar. Dan tantangan Prof. Suresh di tengah keluarga kita bisa kita terapkan ya, sambil kita mengetahui sampai di mana tingkat kesadaran kita. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya atau sharing tentang poin ini. Poin ini saja khusus, Sairam, silakan. Om Sairam. Sudah paham, jelas. Om Sairam, Pak. Ya, Om Sairam. Silakan, Om Sairam, Prof. Silakan, Bapak. Sairam. Ya, Om Sairam semua. Saya masih kembali mengenai meditasi tadi gitu. Karena yang saya ketahui untuk meditasi, waktu yang baik dan tempat yang baik adalah di tempat yang sama dan di waktu yang sama. Kendala yang saya alami selama ini, saya sering di jalan gitu atau keluar rumah berhari-hari baru pulang gitu. Ketika tiba jam meditasi, kadang-kala saya masih di jalan gitu. Rasanya ingin melakukan, tetapi saya masih kurang paham caranya kalau kita di jalan atau kita berada di tempat yang lain, bukan di tempat di mana kita selalu melakukan sehari-harinya seperti biasa. Dan yang kedua, ketika saya bermeditasi, saya butuh waktu yang sangat lama gitu untuk menyelesaikan meditasi saya gitu. Itu Prof yang saya alami. Yang kedua itu apa? Kedua itu apa itu? Kalau saya melakukan meditasi, sepertinya saya butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan meditasi saya gitu. Nah, ketika saya bermeditasi bersama dengan istri dan anak saya, mereka mengatakan saya terlalu lama gitu, tapi saya tidak menyadari itu gitu. Saya sadar ketika meditasi saya sudah selesai gitu. Ternyata saya sudah melakukannya dalam waktu yang sangat lama gitu. Saya ini adalah satu tanda yang baik. Kalau kita sudah buta masa, ini adalah satu tanda yang begitu baik sekali. Sehingga kan kita hilang kesedaran diri kita, kita ada di sesuatu keadaan di mana kita tidak mau keluar pun, itu merupakan bahawa kita sudah capai satu tahap yang begitu baik. Kadang-kadang bila saya buat, saya bagi tahu isteri saya, okey, saya bagi dia masa. Kalau saya tak keluar, tolong ketuk pintu supaya saya boleh dengar dan saya boleh bangun daripada. Kalau tidak, tak boleh sedar diri. So artinya ini semua tanda baik. Satu lagi ialah masa. Ya, selalu kita tetapkan tempat dan selalu tetapkan masa, itu ialah apa yang kita diberi sebagai satu panduan. Tapi apabila kita harus travel ataupun pergi ke lain tempat dan sebagainya, satu cara bagaimana kita boleh buat ialah bila kita tutup mata, kita boleh lihat tempat meditasi yang kita selalu buat. Di tempat meditasi yang kita selalu biasa kita buat tu, kita boleh bayangkan itu. So di dalam permulaan meditasi itu, kalau kita boleh bayangkan tempat yang kita ada,
Jadi kita bukan berada di tempat itu dibawa kepada kita. Dan daripada itu kita boleh meneruskan sesi kita dengan pemikiran seperti itu. Itu pun satu cara yang baik. Kadang-kadang kita pada masa itu mungkin kita susah untuk capai atau untuk sampai ke tempat itu. Jadi kita tak payah fikir apa-apa. Mana-mana kita yang ada, bayangkanlah tempat yang sama dan meneruskan meditasi di mana-mana tempat. Tapi apa yang buta masa itu adalah satu tanda yang baik sebenarnya. Sairam, terima kasih. Begitu Pak, ya. Ya, Jadi memang sangat ini ya, menarik sekali. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain para Bhakta? Silahkan. Kalau tidak ada, mungkin kita terus ya, Profesor Suresh. Boleh. Ya. My picture not. Oh. Oke, Sairam, Pak Dinis Ya, dari Anandi. Yeah, Sairam, Brother Suresh. Sairam. Last time you taught me a little bit about, Sairam. Last time Professor Suresh Govind taught me a little bit on the principle of love in Sai Mandir, Jakarta. So I wish to hear a little bit more from him. So what did I teach you on the love? I also forgot. You taught me must love the wife and continue to love the wife. You think that's a wrong advice? I don't know how to. Yes. So what is the soalan? Soalannya ialah? No. I read in Swami's books. He speaks about Swami speaks about love, and on one time he said he will continue to speak about love until we really understand what is love actually. Okay. Love with people around, love in the family, like that. Yeah. So first thing is that when we are starting, bila kita mau, I talk in bahasa. Is that okay? Yeah, thank you. I just want others to understand. Okay. So bila kita mula mau beri kasih sayang kepada seseorang yang lain, haruslah kita memahami bahwa kita harus kasih sayang kepada diri kita dulu. Kita harus sayangkan diri kita. Kita harus sayangkan bahawa badan ini kita diberi satu kesempatan untuk lalu di dunia ini. Tengok, saya diberi kesempatan untuk lalu di dunia ini. Saya diberi kesempatan untuk diberi satu badan. Dan saya diberi kesempatan kerana di dalam badan ini saya diberikan roh ataupun atma kita, supaya atma kita dijaga, dan di sinilah artinya seorang yang timbul, iaitu badan, minda dan atma. Jadi di dalam ini saya haruslah ambil segala kesempatan untuk dapatkan kasih sayang daripada atma saya. Sebab atma saya yang beri kasih sayang itu merupakan love itu merupakan unconditional. Artinya dia akan terus sayangkan saya. Saya tak payah sayang dia pun, dia akan terus sayang kepada saya. Jadi atma memberikan saya satu ajaran yang baik, ialah bila saya mula sayang di dunia, sayanglah semua tapi jangan expect orang itu sayang kepada saya. Itulah unconditional. Yang semua sayang itu adalah ada terikatan. I love you too. Artinya saya bila sayang you sayang pada itu, ada terikatan. Tapi siapa-siapa buat apa kepada saya pun, saya haruslah rasa bahawa saya terus mesti memberi kasih sayang kepada orang itu. Kadang-kadang inilah cabaran kita. Kalau ada orang yang cakap buruk pasal kita, tapi kalau di dalam hati kita masih boleh sayang, artinya kita sudah luar biasa kita punya kasih sayang. So kalau kita sudah meningkatkan kasih sayang kepada tahap itu, maka inilah kita boleh masuk ke dalam alam peace, alam happiness, alam joy, alam apa-apa. Inilah cara bagaimana kita boleh buat syurga di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu mati dan sampai ke syurga. Bila kita hidup di sini, kita harus bentuk dan wujudkan syurga kita.
Syurga atau neraka kita sendiri yang buat, bukan orang lain. Kita sendiri. Cara bagaimana kita cakap, cara bagaimana kita sebut, cara bagaimana kita lihat, cara bagaimana persepsi kita dan sebagainya. Semua inilah yang menentukan kesyurgaan kita. Bila kita sudah dapat syurga, di dalam syurga kita akan sayang kepada semua. Sayang pada isteri, sayang pada kanak, sayang pada semua kita boleh sayang. Tapi jangan kita expect orang lain sayangkan pada kita. Kalau kita sudah expect saya pergi, saya sebut benda ini, sebut itu benda kepada saya, artinya saya menjadi marah dan sebagainya. Saya haruslah orang yang dihormat sebab saya ini ketua. Dia memang mesti orang saya. Jadi kalau kita buat banyak expectation seperti ini, maka artinya kita sudah hilang kesyurgaan itu. Sebab dunia ini tidak akan kira pada saya. Dunia ini tidak akan fikir pasal saya. So sayalah haruslah fikir pasal dunia. Nah, jadi kalau kita sudah dapat persepsi seperti ini, maka kita akan faham dan tahu dan rasa apa artinya kasih sayang yang sebenarnya. So kita mesti ada not normal love, atmic love. Atmic love is unconditional love. Okay, thank you so Ada much. satu suami, ada satu di sini, di baru-baru ini ada suami isteri datang, dia bukan sini, ya sinilah, dia mau bercerai, dia datang rumah saya dan bagi tahu saya bahawa mau bercerai dengan suami dia dan sebagainya. So bagi tahu dia, okay, you mau cerai, okay, siapa you nak buat? So tapi jadi apa arti itu spiritual kalau you mau cerai? Kita sudah dapat semua teknologi. Semua apa yang kita dapat sudah ada. Jadi you buat apa yang kita boleh buat untuk membetulkan keadaan. Jangan kita nak tukar macam tu. Jadi dia balik, dia praktis dan sedang praktis. Belum tukar lagi tapi dia cakap okey lah oleh kerana saya cakap sesuatu dia mau ikut. So dia sedang ikut. Jadi jangan kita ikut apa orang lain buat. Kita datang sini luar biasa. Kita datang sini, kita ada avatar bersama kita. Avatar Tuhan. Sorry, but nowadays even Sai devotees, Puttaparthi students, they are already married. They divorce and then they take a Puttaparthi girl. They get married. So I got so much surprised, and they are doing things like this, like that. That's why I put to about the question of love to you. So that is what I'm saying is that we must apply. Kita kena kita haruslah mengaplikasikan ajaran Sati Sai Baba ke dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita jangan ikut orang lain buat sama seperti itu, jadi kita pun ikut sama seperti itu. Apa yang kita harus tanya ialah, Bhagawan Baba, apakah yang dia mau dengan saya? Apakah yang saya harus buat? Itu. So segala cabaran kita harus mempunyai cara bagaimana kita dapat menanangi masalah itu. Itu yang penting. So cara kita menanangi masalah itu ialah spiritual. Segala kesusahan kita harus mempunyai kesabaran yang begitu baik. Jangan kita sedikit saja pecah, sedikit saja kita nak gaduh, sedikit saja kita nak lari dan sebagainya. Itu prinsip, daripada segi prinsip. Thank you, Sairam. Thank you, Sairam. Thank you, Bro Dinesh. Thank you, Pak Suresh. Sairam. Oke, barangkali tidak ada yang bertanya lagi. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Boleh. Ya, Brisadi, Sairam. Oke. Baca. Ya, saat ini pencemaran ada di mana-mana. Seperti udara yang kita hirup, air yang kita minum, suara yang menggelegar ke telinga, dan makanan yang kita konsumsi. Akibat semua polusi ini, kesehatan manusia menjadi terganggu. Selain itu, pikiran manusia juga tercemar yang membuatnya menjadi rentan terhadap penyakit. Manusia harus melakukan upaya dengan sungguh-sungguh untuk menjalani kehidupan yang tenang dan murni. Manusia harus menyadari bahwa masalah dan guncangan dalam hidup
hanya bersifat sementara, bagaikan awan yang berlalu. Tidak ada ruang bagi munculnya gejolak-gejolak jika seseorang menyadari kebenaran ini. Ya. Sairam. So, apa Bhagawan bagi tahu ialah bahawa ada dua benda ini. Satu ialah pencemaran yang berlaku. Di dalam lima elemen itu, dalam elemen udara, elemen angin, air dan sebagainya, semua sudah ada pencemaran. Ini sebab manusia tidak hidup dengan begitu baik sekali. Inilah yang inilah yang telah berlaku. Dan bila benda-benda ini sudah buat ada pencemaran, maka bila kita minum air ataupun bila kita makan makanan yang dicemari dengan kotoran seperti ini, maka inilah akan menjadikan manusia sakit. So banyak kesakitan yang kita dapat itu terlalu teruk. Tahu tak, saya bagi tahu Harvard University mengeluarkan satu berita, satu hari itu saya baca, seorang ibu yang melahirkan anaknya, anak itu bila lahir saja anak itu dia keluarkan darah daripada anak itu, budak bayi. Dan dia buat periksa, dia dapat 247 toksin. 247 toksin di dalam badan bayi itu. So artinya toksin yang keluar tu daripada ibu, macam mana dia boleh dapat begitu banyak toksin? Kerana dia dapat daripada makanan dia. Makanan yang dia makan tu macam makan biasa tu. Kadang-kadang makanan yang kita makan itu pun dicemari dengan banyak benda. Jadi anak bayi yang sudah lahir, baru lahir, sudah ada begitu banyak, artinya bayi itu akan immune cell dia akan respon, immune cell itu akan menjadi kurang, dan akhir sekali bila dia sudah 15, 16, 17 tahun mungkin dapat penyakit yang lain jenis penyakit ataupun dia kurang boleh dapat sembuh dan sebagainya. So pencemaran inilah yang menjadikan manusia tak sihat. So kita kena jaga daripada pencemaran. Mungkin itu sebab Satisai organisasi SSIO dalam tiap-tiap satu negara telah pun melantik environmental coordinator untuk jaga environment mereka masing-masing dengan melaksanakan banyak program supaya dapat mengurangkan pencemaran dan sebagainya. Itu satu daripada satu segi. Satu lagi Bhagawan bagi tahu ialah hidup kita bersifat sementara saja. Kita semua hidup mungkin lagi 45 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Tidak tahu bila, tapi sementara sahaja. Jadi segala masalah yang kita ada itu haruslah disifatkan sebagai awan yang berlalu. Inilah satu awan yang akan berlalu. Jangan kita nak besarkan isu. Seorang spiritual, isu yang besar jadikan dia isu yang kecil. Isu yang kecil bagi dia lenyap sama sekali. Inilah spiritual. Jangan besarkan isu yang kecil menjadi besar dan besar lagi besar, lagi besar, lagi besar. Itu bukan kehidupan baik. Kehidupan yang baik, keselesaan ialah kita tidak membesar, tidak apalah, tak kisah, tak apa. Kita tidak apa. Saya tidak buat, tak apalah, tidak apa. Jangan besarkan isu itu saja. Itu okey. So kalau kita sudah dapat hati yang sama, hati yang boleh menalangi kesusahan pun, maka kita akan menjadi lebih selesa. Seorang yang pergi dapatkan ilmu daripada Swamiji dia, daripada Himalaya, daripada mountain, gunung, daripada gunung Himalaya di mana Swamiji itu duduk. Bila dia pergi sana, jauh dia naik sana, dia pergi ke Swamiji, ditanya pada Swamiji, bagi saya mantra. You tahu tak, budak itu yang datang untuk dapat mantra itu, Swamiji itu tidak akan beri dia mantra. Dia akan suruh dia buat banyak kerja. Dia akan suruh dia tanam pokok, tanam ini, bersihkan tempat, cucikan lembu, ambil tai, kerja-kerja yang remeh, kerja-kerja yang susah, kerja-kerja yang, tapi dia mau hanya itu mantra saja, tapi dia suruh dia buat banyak kerja sehingga kan dia menjadi bosan, dia mau bilakah mantra itu akan diberi, tapi dia memberi banyak kesusahan
untuk dia tahu betul-betul dia mau mantra itu ke ataupun dia mau. So kalau betul-betul dia boleh menenangi segala kesusahan, mempunyai hati yang besar, tak kisah apa you bagi saya pun, akhirnya saya datang sini hanya untuk mantra sahaja. Artinya inilah dia punya proses dia, proses. So bagaimana kadang-kadang dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita menimpa kesusahan, kita mesti bayangkan semua ini sebagai awan yang datang dan awan yang akan lalu. Dan satu keadaan ceria akan datang kepada kita, jadi kita haruslah bersabar. So dengan kesabaran inilah jadi boleh dapat meningkatkan lagi kemuliaan kita. So inilah satu cara. Apa-apa yang berlaku, inilah awan yang berlalu, awan yang berlalu. Semuanya sementara ya, Prof? Semua sementara sahaja. Yeah. Bila itu pasal sebab bila saya pergi pagi tadi kita ada satu conference, international conference di mana saya dijemput menjadi seorang pencara. Saya bagi tahu dia orang tanya saya, apakah profesor memberikan satu dorongan untuk sumbang kepada masyarakat dan sebagainya. 35 tahun profesor buat banyak, apa pasal? So saya bagi tahu satu perkara yang memberikan segala dorongan untuk buat kerjalah bila saya hadir upacara pengkemumian. Bila orang meninggal, bila saya pergi tengok, itulah yang memberi saya inspirasi. Apa pasal? Bila sebab saya tahu satu hari saya juga akan masuk dalam keranda. Satu hari ada orang akan ambil saya dan keluar daripada dunia ini. So bila saya sudah faham benda ini, bahawa kita hidup sebagai sekejap sahaja, kita mau sekejap sahaja kita diberi peluang untuk mengenali atma kita dan memberikan segala tumpuan untuk mencapai apa yang kita datang sini. Saya haruslah tidak beri keutamaan kepada apa-apa, asalkan saya boleh capai matlamat saya. Sebab satu hari saya akan meninggal. Dan bila saya lihat orang-orang yang meninggal, satu benda pun dia tidak ambil. Dia tidak boleh ambil rantai dia, cincin dia. Dia tidak boleh ambil apa-apa pun. Award lah, dia punya anugerah lah, semua tak boleh diambil. Duit lah, duit dalam bank dia tak boleh ambil. Rumah, harta rumah, itu will, itu dokumen, itu pun dia tidak boleh. Satu benda pun saya tak boleh ambil di dalam daripada dunia ini. Woi, satu benda pun saya tak boleh ambil. Alexander the Great, apabila sudah dalam 33 tahun saya rasa, dia sudah menerokai 3 suku daripada dunia. Segala tempat dia pergi, dia sudah melawan askar-askar dan telah menerokai semua. Tapi pada 33 tahun dia meninggal. Bila dia meninggal, dia panggil, sebelum dia meninggal, dia panggil askar mereka dia cakap, tolonglah letak saya dalam keranda ini tapi tangan saya mesti macam ini, di luar. Buatlah tangan saya seperti di atas, seperti ini. So orang tanya, mengapa Tuan mau macam ini? Sebab saya mau bagi tahu kepada semua bahawa saya datang, saya sudah menerokai satu dunia. Tapi bila saya keluar, saya balik, saya meninggal. One handful of sand. How you say that? One handful of sand. Sand pasir. Segenggam pasir. Satu genggam pasir pun saya tidak boleh bawa keluar. Jadi saya mau semua orang dapat lihat inilah kenyataan yang benar. Inilah kenyataan yang betul. Semua ialah sementara sahaja. Sementara sahaja. Kalau saya sudah faham ini, inilah asas kepada nyani untuk jadi seorang, untuk menjadikan nyanam, artinya ilmu. Inilah asas dia. Bhagawan bagi tahu, semua you bawa semua, tapi kamu belum lagi sedar bahawa dunia ini hanya sementara sahaja. Datanglah kepada kesedaran bahawa ini semua sebentar sahaja. Kalau kita sudah rasa ini sebentar, maka daripada saat itu kita sudah dapat hidup di dalam dunia ini dengan selesa. Sebab kita punya relationship, kita punya cara kita buat relationship, semua akan betul. Sebab kita sudah faham apa tu. Ini semua sementara saja.
Ya, luar biasa. Awan-awan yang berlalu, awan yang berlalu. Ya, Prof. Suresh, itu luar biasa sekali. Sebelum ikut satsang, pemahaman itu ada, tetapi tidak nancep di hati. Setelah Prof. Ya, dengan diingatkan seperti ini, kita berdoa semoga selalu menggenggam kesadaran bahwa semuanya itu sementara. Sairam. Sairam. Bapak Ibu ada yang bertanya lagi? Ini ada pertanyaan dari Bro Rusi. Sairam, pribadi ke saya, tapi sepertinya sudah sempat kita bahas dalam pertemuan sebelumnya tentang anugerah dari Begawan. Pertanyaannya adalah, Sairam Prof, saya ingin bertanya, dikatakan dalam hidup ini Tuhan sebagai saksi. Apakah hidup kita hanya dipengaruhi oleh karma kita saja? Apakah tidak ada campur tangan dari Tuhan? Ini saya tidak paham soalannya. Oke, Bro Rusi, asking about. Oke, Pak Danes. In life, is everything only revolving about our karma? So we just continue. I mean, we carry on this life just because of the karma, and there's nothing effort coming from us. How should we look at it? Ya, apa yang berlaku pada kita semuanya datang daripada karma. That is, apa yang berlaku kepada kita datang daripada karma. Tapi bagaimana kita menanangi karma itu ialah dharma. Apa yang datang kepada kita, karma. Tapi cara bagaimana kita menghadapi masalah itu bergantung kepada kita. Tapi apabila cara bagaimana kita mengatasinya, kita akan mengurangkan karma itu ataupun melebihkan karma itu. Katakanlah. Kalau seorang daripada para bhakta sekalian tiba-tiba berkata kepada saya, Profesor, saya rasa Profesor bodoh betul. Bodoh. Okey, katakan macam itu. So, sekarang saya ada dua cara untuk respon. Satu ialah, saya marah kepada Danesh. Saya panggil Pak Danesh, mengapa you suruh saya datang? Sumitra, apa pasal you suruh saya buat satsang Sairama ini? Kerana seorang bara bakta sudah bangun dan cakap bahawa saya bodoh. Sekali lagi saya tidak mau datang nanti. Saya akan tulis satu surat kepada Dr. Reddy bagi tahu apa. Saya suruh macam okey. Artinya memang saya bodoh. Itu dia apa yang katakan. Memang saya bodoh. Sebab saya punya reaction untuk itu akan meninggikan karma lagi, akan menyakitkan orang lain lagi, akan memberikan kesakitan kepada semua. Walaupun itu kepada saya. Tapi artinya cara saya respon akan meningkatkan karma saya lagi untuk lagi banyak. Tetapi apabila seorang bangun dan katakan, Profesor, saya rasa Profesor bodoh. So respon saya ialah, sehingga hari ini, itu adalah satu rahsia yang saya sahaja tahu. Macam mana Bapak Ibu tahu itu rahsia? Kalau saya tanya soalan seperti itu, maka artinya saya tidak saya habiskan itu, habis. Bila saya tuang air supaya api itu sudah tidak ada. Lain cara bagi saya buat ialah saya tuang minyak menjadikan api itu menjadi besar. So, di dalam kehidupan, saya ada dua cara. Api mestilah kurang, bukan besar. Bila saya pergi ke jalan raya, ada satu kereta langgar saya. Bila kereta itu langgar kepada saya terus keluar. Dan saya marah. Apa pasal? Ini jalan saya sudah lalu 45 tahun. Satu kereta pun tak ada langgar. You fikir saya tak tahu jalan? Bukan macam itu tuan. You pergi ke belok ke kiri, belok ke kanan. Oh, saya jerit, saya marah dan sebagainya. Artinya, bila dia langgar kepada saya, itu arti karma saya. Saya sudah kena. Tapi cara saya bagaimana saya respon akan meningkatkan karma lagi banyak. Sebab saya sudah menjadikan dia sakit. Menjadikan hati dia sakit. Lukakan hati dia dengan perkataan yang tak bagus. Tapi bila saya keluar daripada kereta, saya lari kepada dia. Sudah selamat ke? Sudah selamat. Walaupun dialah yang langgar kepada saya mau tanya dia, adakah you sihat, adakah you... Cik, minta maaf, tak apa, jangan takut, jangan. You okey tak? You sedia tak? You sihat tak? Okey. Mari kita bersama-sama pergi duduk, bersama-sama kita bila saya respon seperti itu, maka saya punya karma akan dikurangkan.
Jadi cara saya respon kepada itu bergantung kepada berapakah kepercayaan dan keyakinan saya untuk Sai Baba, untuk Bhagawan Baba. Apa yang Bhagawan Baba bagi tahu saya. So bila saya respon dengan begitu happy, begitu selamat dan sebagainya, artinya dia akan tanya, wah saya langgar kereta Tuan, tapi tapi Tuanlah yang menjadi lebih sabar dan tak tanya pada saya apakah sudah jadi pada saya. Siapa Tuan? Mengapa Tuan macam tu? Ialah saya seorang Bhakta Sati Sai Baba, saya haruslah, wah Sai Baba siapa? Oh, dia takkan tanya tu. Tiba-tiba dia ikut balik saya ke Sai Center. So artinya cara kita lihat balik karma kita ialah apa yang sebenarnya berlaku, apa yang berlaku kepada kita ialah bagaimanakah kita harus menenangi masalah itu. Bukan besarkan masalah, menjadikan itu kecil. Kecilkan semua benda supaya karma itu tidak menjadi besar. Inilah apa yang saya buat bergantung kepada fikiran saya, attitude saya, perangai saya, tingkah laku saya dan sebagainya. Itulah seorang spiritual di mana-mana pun. Sairam, sister boleh bertanya? Sairam, sister. Boleh sis, Sairam, silakan. Sairam, Brother Suresh, I want to ask in regard of the last point that we're telling. Misalnya yang langgar kereta memang kita tanya apa dia oke atau tidak. Tapi setelah itu dia lebih marah ke kita karena dia minta kita yang pay ke dia. Ya. Jadi gimana reaction kita ke orang itu? Okey, ini sebenarnya cerita yang betul-betul berlaku kepada saya. Bila satu hari dalam highway pada pukul 10 malam, kereta langgar pada saya. Saya pusing macam ini tau. 3 kali saya pusing macam itu. Kereta tu begitu langgar. Sehingga kan ada kereta, 3-4 kereta sudah langgar. Dan saya pun tak sedar. Saya tak sedar pada masa itu. Saya dikeluarkan daripada kereta, letak dalam jalan raya. Atas lain-lain, semua orang datang berkumpul. Dan kemudian saya sedar dan saya pergi ke police station. Bila saya pergi police station, kena pergi report. Apa yang saya fikir ialah saya sudah langgar orang lain. So, diorang datang cakap pada saya fikir sayalah yang langgar. Saya minta maaf saya langgar. So, saya pergi police station, saya duduk sini. Orang yang datang yang saya langgar itu duduk sana, di depan saya. Masa itu saya sabar saja. Saya hanya chant Gayatri Mantra, saya tanya pada saya, suami, saya Ishwaraya Vitmahi, saya bagi setengah jam, 45 minit saya buat doa kepada suami sebab saya tidak tahu apa sebenarnya yang berlaku, tapi saya sudah mengaku bahawa saya salah. So saya tunggu itu inspektor datang untuk dapatkan report. So 45 minit sebelum itu, 30 minit kemudian, itu perempuan yang pandu kereta itu bangun daripada sana, datang depan saya. Bila dia datang depan saya, 2-3 lelaki yang bersebelah itu, dia suruh perempuan itu duduk balik, jangan pergi cakap dengan saya. Saya pun tidak faham apa yang sebenarnya berlaku. Tapi perempuan itu memang datang dan terus duduk bersama saya dan bagi tahu. Tuan, saya bagi tahu Tuan, bahawa itu you bukan salah. Habis, apa yang berlaku? Salah ialah saya. Sebab saya yang langgar, bukan Tuan yang langgar. Tapi Tuan sudah mengaku bahawa Tuhan yang buat, tapi adik-adik saya bagi tahu saya, biarlah dia ambil itu kesalahan, you jangan mengaku kesalahan. Sebab dia sudah mengaku dia salah. So you tak payah buat nanti bila dia report, dia akan report bahawa dia salah. Dan saya sudah buat keputusan bahawa saya yang salah. Saya tidak tahu sebab saya tak sedar. Tapi itu perempuan datang dan saya tanya dia, apa pasal you sekarang sudah mengaku benda ini? Dia cakap pada saya, perempuan itu cakap bahawa dia memang duduk tapi dia tidak tahu apa yang menyebabkan dia datang depan saya untuk mengaku. Saya pun hairan. Kemudian saya tanya, apa pasal, apa sudah jadi pada ini kereta apa? Dia cakap ini kereta baru. Bila you beli kereta ini? Dia cakap dia beli pagi. So adakah dia pergi baru beli daripada pagi. Pagi itu dia keluarkan itu kereta. So saya sudah cakap, saya tanya dia, adakah you bawa kereta ini pergi sembahyang dan sebagainya? Dia cakap dia tidak buat. Saya cakap itu sudah salah. Jadi 20 minit saya ajar dia apa yang dia harus buat.
Dia harus buat, dia kalau kereta itu keluar, pergilah doa, dapatkan restu daripada Tuhan dan sebagainya, baru you boleh pandu. You sekarang you ambil itu kereta tidak doa dan sebagainya, mungkin ini satu cara bagaimana. So saya ajar macam mana nak buat apa yang dia buat. Tiba-tiba inspektor itu datang, itu perempuan pergi mengaku bahawa dia sudah buat kesalahan itu. Artinya saya apa yang saya cerita dan apa yang saya bagi tahu bukan teori. Banyak masalah, banyak cabaran saya menghadapi, tapi tiap-tiap satu cabaran yang saya menghadapi, saya faham dan tahu bahawa di dalam masa kecemasan itulah yang betul akan berlaku. Ketika hari itu pun bila saya datang ke Bali dan kan ibu bapa saya rasa orang-orang Bali tahu saya sudah jatuh pada atas stage, saya sudah jatuh. Saya tidak, dan tiba-tiba suara saya boleh cakap, masa itu saja boleh cakap, tapi lepas itu saya sudah tak boleh cakap lagi. Dan bila saya cakap, saya pun tidak tahu apa yang saya cakap, tapi terus saya cakap apa yang saya harus cakap, tapi badan saya rasa begitu panas sekali sehingga kan saya begitu penat. Bila saya balik airport, saya beli tiket, saya pergi ke launch, saya duduk, tunggu kapal terbang saya tahu. Tapi bila saya tunggu kapal terbang, saya tertidur sebab saya terlalu lama. Tiba-tiba saya bangun, saya lari. 2 jam sudah lambat, kapal terbang sudah terbang. Sudah terbang. So apa saya boleh buat, tapi flight saya esok flight Air Asia hanya pada pukul 5 saja, pukul 5 ke 6. Itu baru kaunter akan buka. Jadi pukul 4 saja masa itu sudah pukul baru 12 malam. Jadi so saya pergi tidur atas di airport, di Bali airport, saya tidur atas itu kerusi. Saya tidak tunggu, saya tidak telefon siapa-siapa sebab saya tidak mau ganggu siapa-siapa. Saya terus tidur dan saya ambil kapal terbang pukul 5-6 dan saya baliklah. Saya balik dan itu tak apa. Artinya apa yang kita, banyak kecabaran, banyak kecemasan. Tapi masa dalam kecemasan dan ke masa itu, di situlah kita boleh rasa hati saya Baba bersama dengan kita. Di situlah hati saya begitu tenangnya itu. Suami apa sudah berlaku, tak apalah. Biarlah saya di bangku ini pun biarlah saya tidur dengan lena. Masa itu pun saya tidur lena. Terus tidur. Jadi di dalam segala keadaan, di dalam segala kecemasan, kita tidak haruslah fikir bahawa suami tidak ada bersama dengan kita. Thank you, brother. Thank you. Sairam. Ya. Thank you. Thank you, Sis Jangki. Itu juga sekaligus menjawab pertanyaan Bro Rusi yang tadi menanyakan di manakah campur tangan Tuhan saat kita menghadapi campur tangan Tuhan di dalam segala kecemasan ialah segala cemasan apa yang berlaku, bagaimanakah Tuhan akan berlaku datang dengan kita ialah bila kita gunakan ajaran-ajaran yang telah diberi dan kita mempertahankan ajaran itu. Kita. Tapi jangan kita fikir bahawa kita segala kecemasan Tuhan harus datang. Oh Tuhan manamu, saya dalam kecemasan, bukan macam tu. Dalam segala masalah kita haruslah menenangi masalah kita. Tetapi kita mesti tidak hilang keyakinan dan kita tidak hilang kesabaran dan kita terus harus mencari kehidupan kita. Akhirnya kita akan dapat jawapan. Kadang-kadang jawapan itu tidak akan datang esok, mungkin lusa, tapi kita mesti ada kesabaran. Kita fikir kita doa saja jawapan itu mesti ada. Kita macam instant coffee, instant tea, sekarang instant prayer. Prayer sahaja kita mesti dapat jawapan. Tidak betul. Kadang-kadang dia akan dapat jawapan 1 tahun kemudian. Kadang-kadang 2 tahun kemudian. So, kita mesti faham bahawa apa-apa yang kita perlu akan diberikan oleh suami. Itu keyakinan kita mesti ada. Ya, Sairam, luar biasa. Prof. Suresh, terima kasih banyak. Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya lagi? Sudah. Memang ini sudah ini sudah 34, tapi boleh satu pertanyaan lagi bila ada yang berkenan bertanya. 9.34. Iya. Pura-pura. Pura-pura. Sairam, Pak Denes. Sister, brother, saya ada rapat lain lagi yang saya harus ikuti. Ya. Oke. Boleh. Boleh, berarti kita rapat Dewan Pimpinan ya, Pak Danes.
Betul. Atau kita akhiri saja untuk malam ini. Nggak apa-apa, lanjutkan aja dengan para bakta lain. Mungkin para bakta masih mau bertanya. Cuma saya minta izin sama Bro Suresh sama Sister Sumarini, saya mengundurkan diri dulu. Oke? Ya, terima kasih banyak Pak Danes, Sairam. Pak Danes. Sairam. Baiklah, Bapak Ibu. Bila ada satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri, Pak Tet Nur Cahya, silakan Bapak. Sairam, saya hanya memohon izin akan ada ikut pertemuan dengan Zoom Hobi. Kami juga Sairam Bro Suresh. Om Sairam. Yes, thank you very much, Sairam. Kalau macam tu, kalau tu ada sesi lain, kita boleh habiskan, tak apa, tidak ada masalah. Oke. Anda saya mau bertanya. Persat mau bertanya. Sairam, Prof. Suresh, para Dewan Pimpinan minta izin untuk mengikuti sesi lain, tapi kita terima satu persat dulu ya, Prof. Suresh ya. Oke, persat silakan. Mana dewa bisa lahir macam Titan tersuris. Maaf, sorry, persat, boleh diulang lagi? Mana Tuhan bisa lahir macam Tita? Oke, bagaimana Tuhan atau dewa bisa lahir seperti bagaimana dewa bisa lahir seperti manusia? Maksudnya gitu, Sister. Oke, Awatara maksudnya ya? Iya, benar-benar, Sister. Oke. Dewa. Ya. Beda dengan Awatara. So, bagaimanakah dewa berlahir sebagai manusia? Ya, itu dia. Bukan, bagaimana dewa itu dilahirkan itu. Maksudnya munculnya para dewa itu seperti apa gitu mungkin. Bagaimana dewa dilahirkan itu saya belum, mereka tidak cakap pada saya. Tadi Persat sudah jelasin Bro Giri. Persat maksudkan adalah bagaimana Awatara bisa lahir seperti manusia ini gitu. Oh iya. Ya, sudah Persat sudah jelaskan. Tapi Persat satu mau faham, yaitu ini kita boleh Purana story, kita boleh baca itu dewa, itu asura, itu semua okey. Tapi Persat mau faham bahawa di dalam dunia ini Persatlah dewa. Sayalah dewa. Ibulah dewi. Di sini kita mestilah faham dan tahu bahawa kitalah dewa-dewa dan dewi-dewi yang dilahirkan di dalam dunia ini. Dan di sini kita ada segala kuasa yang telah diberikan kepada kita, segala ilmu yang ada pada kita untuk bantu semua orang yang minta. Kalau kita tahu siapakah yang pergi ke dewa, yang memerlukan pertolongan, orang itulah yang pergi meminta dewa itu dalam kuil. Tapi sekarang dewa itu kita. Kita mempunyai kuasa, kita mempunyai ilmu, kita mempunyai kasih sayang. Kitalah yang harus pergi tolong semua orang, dan apabila kita pergi beri pertolongan kepada semua orang, kepada orang yang kita tolong itu, mereka akan ibaratkan kita sebagai dewa-dewa dan dewi-dewi. Jadi manusialah Tuhan. Itulah sebab Bhagawan selalu katakan bahawa kitalah Tuhan, kitalah Tuhan. Kita ibaratkanlah kita sebagai Tuhan. So, kalau kita sudah faham falsafah ini, maka kita tidak ada masalah lain. Sairam, Persat. Persat, okey. Terima kasih, Antel. Terima kasih. Terima kasih, Persat. Ya. Berani ya. Terima kasih, semoga ya berani sekali. Dan ini pure pertanyaan dia, Prof. Nah, Persat, semoga kita semua akan menyadari ketuhanan dalam diri kita. Ya. Ya, Sairam. Oke. Sairam, Prof. Suresh, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, sepertinya kita harus akhiri, Bapak Ibu semuanya. Masih semangat menyimak apa yang Prof. Suresh sampaikan. Tapi kita mesti akhiri. Semoga apa yang beliau pesankan malam ini menjadi senjata buat kita menghadapi 1 minggu ke depan sebagai pegangan kita, dan kita jumpa lagi nanti hari Rabu bersama Prof. Suresh kembali. Kita duduk hening sejenak dan akhiri dengan samasta loka sekino bhavantu. Oh.
Samasta lota sutino bhavantu. Samasta lota sukino bhavantu. Samasta lota sukino bhavantu. Om Santi, Santi, Santi. Ya, Sairam. Terima kasih, Prof. Suresh. Terima kasih. Prof.